Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mas Eksa ya, teman-teman. Kelas 4A dan kelas 4B. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia pertemuan ketiga tentang wawancara dan kalimat efektif. Jadi hari ini kita akan bahas dua subbab langsung ya, teman-teman, tentang wawancara dan juga kalimat efektif. Mas Eksa mau kasih tahu di awal, sebenarnya kita udah pernah belajar nih tentang wawancara ya, teman-teman, di paruh pertama. Jadi nanti Mas Reksa nggak terlalu dalam membahas tentang wawancara dan Mas Reksa akan fokus membahas tentang kalimat efektif. Nanti di bagian wawancara juga Mas Reksa mau menggali ingatan teman-teman nih agar bisa ingat lagi nih tentang bab wawancara dan mungkin teman-teman juga udah pernah belajar kalimat efektif, tapi nanti Mas Reksa mau kasih pemahaman yang lebih mendalam lagi tentang kalimat efektif. Jadi nanti kalimat efektif ini yang perlu jadi catatan nanti akan cukup banyak yang akan kita bahas, tapi tenang aja ya teman-teman, kita akan belajar bareng-bareng nih. Oke, kita langsung aja ke bab pertama tentang wawancara. Daftar isi subbab wawancara. Seperti biasa ya teman-teman, akan ada pengertian wawancara, lalu yang kedua persiapan wawancara, yang ketiga daftar pertanyaan, dan yang keempat tahap wawancara. Nah, pengertian wawancara teman-teman pasti masih ingat ya, wawancara merupakan percakapan atau tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan atau kita sebut sebagai ahlinya untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal yang diperlukan untuk tujuan tertentu. Misalkan Mas Eksa sebagai ahlinya, teman-teman sebagai pewawancaranya. Jadi kegiatannya itu sebenarnya intinya adalah tanya jawab untuk mendapatkan suatu informasi. Persiapan wawancara apa aja nih? Nah, yang pertama ada menentukan topik wawancara, yang kedua memilih narasumber, yang ketiga menulis daftar pertanyaan, dan yang terakhir membuat janji dengan narasumber. Daftar pertanyaannya. Nanti kan tadi udah kita jelasin ya, kita belajar tentang persiapan wawancara, salah satunya yaitu menulis daftar pertanyaan. Nah, seperti apa sih daftar pertanyaan? Kita perlu ingat lagi ya teman-teman, yaitu akronim dari Adik Simba. Adik Simba ini A, apa, di mana, K, kapan, si, siapa, M, mengapa, dan ba, bagaimana. Apa ini dia akan menanyakan tentang kejadian yang terjadi. Di mana itu tempat kejadiannya. Kapan waktu kejadiannya. Siapa itu menanyakan tentang pelaku kejadian. Mengapa itu menanyakan alasan kejadian terjadi. Dan bagaimana menanyakan tentang kondisi kejadian dan prosesnya. Lalu tahapan wawancara ya, teman-teman. Yang pertama ada tahap pembukaan. Di sini teman-teman perkenalan, terus jelasin maksudnya wawancaranya tuh mau ngapain. Yang kedua, tahap inti. Nah, di sini teman-teman udah nyiapin daftar pertanyaan, teman-teman tinggal tanyakan ke narasumbernya. Lalu yang ketiga, tahap akhir. Nah, di sini teman-teman menutup wawancara mengucapkan terima kasih atas waktu dan tempat yang telah disediakan. Oke, bab wawancara segitu aja teman-teman. Nanti teman-teman bisa baca lagi catatan di paruh pertama atau di modul yang udah dibagikan oleh Kak Krisna ya. Jadi selanjutnya kita akan belajar tentang kalimat efektif. Cuma 3 aja nih teman-teman, jadi nggak perlu risau. Yang pertama pengertian kalimat efektif, yang kedua ciri kalimat efektif, yang ketiga syarat kalimat efektif. Oke, ke yang pertama. Pengertian kalimat efektif. Nah, kalimat efektif ini seperti judulnya ya, kalimat efektif. Kalimat teman-teman pasti udah nggak asing. Kalimat ini dia terdiri dari subjek, predikat, dan juga tanda baca. Jangan lupa ya, diakhiri dengan tanda titik atau tanda tanya atau tanda seru. Nah, efektif ini apa? Efektif ini disusun agar tidak berbelit-belit. Secara lengkapnya, kalimat efektif adalah kalimat yang pertama, disusun sesuai kaidah penulisan yang berlaku. Yang pasti sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, teman-teman. Yang kedua, perhatikan penempatan tanda baca yang tadi udah Mas Eksa sebutin ya. Diakhiri tanda titik, tanda tanya, tanda seru. Kalau misalkan di tengah kalimat, teman-teman bisa pakai koma atau tanda titik dua dan tanda yang lainnya. Yang ketiga,
Perhatikan pemilihan kata agar tidak berbelit-belit. Tujuannya apa, teman-teman? Tujuannya agar ide yang disampaikan oleh teman-teman bisa dipahami oleh pembacanya. Seperti itu ya, teman-teman, pengertian kalimat efektif. Lalu, ciri kalimat efektif. Ciri kalimat efektif yang akan saya jelaskan ada 10, teman-teman. Jadi nggak perlu risau, kita akan pahami satu persatu per poinnya. Yang pertama, pilih kata yang tepat atau pilihan kata yang kita sebut sebagai diksi. Mas Eksan langsung kasih contoh aja ya. Yang pertama, Habibi menjadi tangan kanan Mas Reksa. Nah, yang perlu teman-teman garis bawahi adalah tangan kanan. Maksudnya apa nih? Yang perlu kita ketahui, sebuah kata itu akan ada dua jenis ya teman-teman. Sesuai dengan konteksnya dan juga ada kiasan lain. Nah, di kalimat yang tadi contohin Mas Reksa, Habibie menjadi tangan kanan Mas Reksa. Nah, ini ada makna atau maksud lain gitu. Tangan kanan ini apa? Tangan kanan merupakan orang kepercayaan. Bukan berarti si Habibie ini jadi tangan kanannya Mas Reksa ya, bukan. Jadi dia ada maksud lain gitu ya. Lalu Mas Reksa kasih contoh nih, Aura suka hedon. Nah, mungkin teman-teman nggak asing sama kata gaul ini ya, kata hedon. Nah, hedon ini tidak ada di KBBI. KBBI itu merupakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dia berasal dari kata hedonisme. Kalau misalkan teman-teman cek di Google, kata hedonisme ini di KBBI ada. Tapi kalau misalkan kata hedonnya itu nggak ada di KBBI. Nah, dia ini kata yang lebih cocok untuk menggantikan kata hedon yaitu kata boros. Nah, dia lebih cocok nih daripada kata hedon. Seperti itu ya, teman-teman. Pilih kata yang tepat. Yang kedua, unsur kalimat lengkap yang tadi udah Mas Resa jelasin. Unsur kalimat lengkap ini dia terdiri dari subjek, predikat, dan juga tanda baca. Diingat-ingat ya, teman-teman, ada 3 nih. Minimal kalimat itu ada subjek sama predikatnya. Mas Resa kasih contoh nih. Khairul makan. Dua kata ini dia sudah membentuk kalimat. Khairulnya itu sebagai subjek ya, teman-teman. Lalu kata makan itu sebagai predikat. Yang perlu kita ketahui, subjek ini yang melakukan perbuatannya nih, teman-teman. Sementara predikat ini adalah perbuatannya. Nah, khairul ini yang melakukan perbuatan. Nah, perbuatannya apa? Perbuatannya adalah makan. Oke, Mas Reksa kasih contoh yang salah nih. Valen yang pintar itu. Kenapa Mas Reksa sebut ini sebagai subjek semua? Karena di sini dia itu ada kata itu, terus juga ada kata yang. Nah, di sini ini semuanya subjek semua nih, teman-teman. Ada perluasan subjek di kata yang dan juga ada kata itu. Kalau misalkan kata makan aja, nah itu juga salah ya teman-teman karena dia terdiri dari kata predikat aja. Begitu. Kita lanjut ke bagian yang ketiga yaitu kaidah penulisan sesuai dengan Puebi. Oke, Puebi ini seperti temannya KBBI. KBBI kan tadi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, Puebi ini adalah pedomannya nih teman-teman atau pedoman strukturnya. Kalau KBBI ini dia menyediakan kata-kata yang baku gitu ya teman-teman. Nah, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Di dalamnya itu memuat 4 unsur nih teman-teman di Puebi ini. Yang pertama ada pemakaian huruf. Yang kedua ada penulisan kata. Yang ketiga pemakaian tanda baca. Yang keempat penulisan unsur serapan. Mas saya akan jelasin satu persatu ya teman-teman. Yang pertama ada pemakaian huruf. Nah, di dalam pemakaian huruf ini ada aturan huruf kapital atau teman-teman mungkin nggak asing sama huruf besar ya. Lalu yang kedua ada huruf miring, huruf tebal, dan lain sebagainya. Mas Reksa langsung kasih contoh ya. Nah, dia upload foto. Nah, kalau misalkan kita identifikasi subjek predikatnya. Nah, dia ini sebagai subjek, upload sebagai predikatnya, foto ini sebagai objek. Nah, berkaitan dengan pemakaian huruf, N ini kan berada di awal kalimat ya. Kalau awal kalimat itu pasti pakai huruf kapital atau huruf besar. Dan kebetulan juga Nadia ini sebagai nama orang. Nama orang itu wajib pakai kapital atau huruf besar. Nah, di sini Mas Seksa menuliskan kata upload
menggunakan huruf miring. Kenapa? Karena penggunaan huruf miring ini digunakan untuk unsur bahasa asing nih teman-teman, termasuk bahasa daerah. Upload ini berasal dari bahasa Inggris ya teman-teman. Lalu berkaitan dengan huruf tebal, nah di sini Mas Iksan menekankan kata N. Maksudnya apa? Mas Iksan menekankan kata N untuk menjelaskan tadi ya tentang huruf kapital gitu. Oke, yang kedua penulisan kata. Penulisan kata ini berkaitan dengan kata berimbuhan, kata ulang, kata ganti, dan lain sebagainya. Contohnya nih, Mas Iksan langsung contohin aja ya. Dia menyapu bersama-sama. Oke, kita identifikasi, kita biasakan ya identifikasi subjek, predikatnya, dan objeknya. Dia sebagai kata ganti ya teman-teman, kata ganti. Dia sebagai subjek yang melakukan perbuatan. Menyapu sebagai predikat atau perbuatannya. Bersama-sama itu sebagai pelengkap atau objek ya teman-teman. Jadi di sini berkaitan dengan kata berimbuhan itu ada kata menyapu. Nah, menyapu ini berasal dari kata sapu ditambah dengan imbuhan me. Di sini juga ada nih teman-teman bersama-sama. Dia sebenarnya dari kata dasarnya itu sama, tapi dikasih imbuhan ber. Dan juga berkaitan dengan kata ulang, di sini di contoh dia menyapu bersama-sama ini ada kata ulang ya teman-teman, bersama-sama. Dibarengi dengan tanda hubung juga ya teman-teman. Lalu yang ketiga pemakaian tanda baca. Tanda baca ini ada tanda titik, ada tanda koma, dan lain sebagainya. Mas, saya langsung kasih contoh aja ya. Raizal membeli buku, koma, pulpen, dan juga pensil. Nah, di sini penggunaan tanda koma ya, teman-teman. Dan juga jangan lupa setiap akhir kalimat yang lengkap, subjek predikat, diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Lalu penulisan unsur serapan. Misalkan nih, bahasa Indonesia itu ya, yang perlu teman-teman ketahui, bahasa Indonesia itu ada yang murni dari bahasa Indonesia itu sendiri, ada juga yang diserap dari bahasa Inggris, bahasa Arab gitu ya. Contohnya nih, kata ngilem itu diserap ke bahasa Indonesia jadi kata ilmu. Seperti itu ya teman-teman. Lalu kita ke yang poin keempat, penekanan gagasan pokok kalimat. Mas saya langsung kasih contoh aja nih. Zaskia yang pintar itu sedang membeli buah di pasar pada saat pagi hari. Nah, sebenarnya kalimat ini tuh panjang ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat ada intinya nih teman-teman. Intinya apa atau gagasan pokoknya? Sebenarnya penulis ini ingin menyampaikan, ya udah Zaskia membeli atau Zaskia membeli buah, udah cukup. Jadi inti kalimatnya tuh itu teman-teman. Dan yang perlu teman-teman ketahui ada unsur baru ya, namanya objek. Objek ini adalah yang dikenai perbuatan ya teman-teman. Jadi tadi kan subjek yang melakukan perbuatan, predikat yang perbuatannya. Nah, objek ini yang dikenai perbuatannya. Seperti itu ya, teman-teman. Kita lanjut ke yang kelima, tidak mubazir kata. Contohnya nih, Fatan sangat senang sekali. Ini mubazir ya, teman-teman. Solusinya apa nih? Nah, solusinya teman-teman bisa hilangkan salah satu nih, teman-teman. Mau ngilangin kata sangat atau mau ngilangin kata sekali. Misal nih, Fatan sangat senang. Dah cukup itu nggak boros atau nggak mubazir kata ya teman-teman. Atau Fatan senang sekali, udah cukup kata sangatnya dihilangkan bisa. Lalu berkaitan yang keenam ya, bentuk bahasanya konsisten. Maksudnya apa? Jadi memang pure pakai bahasa Indonesia, nggak kecampur-campur sama bahasa daerah atau bahasa Inggris. Contohnya nih, Mas saya langsung kasih contoh aja ya. Syabila upload video. Di sini masih kecampur bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Padanan kata dari kata upload kalau diserap ke bahasa Indonesia yaitu Syabila mengunggah video. Gitu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pernah dengar kata download. Nah, download itu ada padanannya, padanan kata atau sinonimnya yaitu mengunduh ya teman-teman. Jadi download itu kalau di bahasa Indonesia namanya mengunduh. Terus teman-teman mungkin pernah dengar kata mouse. Mouse itu ini ya teman-teman, bentuknya mouse ya. Jadi buat komputer sebenarnya di bahasa Indonesia itu ada namanya yaitu tetikus. Karena bentuknya kayak tikus ya dan juga
dari bahasa Inggrisnya yaitu mouse. Mouse itu kan tikus. Jadi kalau di bahasa Indonesianya mouse itu tetikus. Dan masih banyak lagi unsur serapan yang lain. Oke, yang ketujuh, variasi struktur kalimat. Langsung Mas Eksa contohin aja ya. Teman-teman juga bisa kembangin nggak cuma subjek predikatnya aja. Teman-teman bisa kembangin nih, ada objek, ada keterangan. Nah, ada istilah baru lagi nih, keterangan apa? Oke, Mas Eksa langsung kasih ke contohnya aja ya. Davin menyapu lantai di rumah. Davin sebagai subjek, menyapu sebagai predikat, lantai sebagai objek yang dikenai perbuatan, dan ada unsur baru namanya keterangannya itu di rumah. Nah, keterangan ini berkaitan dengan waktu, tempat, dan unsur penjelas lainnya. Kenapa Mas Iksa sebut sebagai keterangan? Karena di sini ada kata depan ya, teman-teman. Di sini ada kata-kata depan di. Nah, ini menunjukkan di rumah, menunjukkan keterangan tempat. Yang kedelapan nih, struktur bahasa dan gagasan penulis logis dan sistematis. Jadi nggak berbelit-belit ya teman-teman. Oke, lanjut ke yang nomor 9, saling berhubungan atau koheran. Mas saya langsung kasih contoh aja ya. Radio adalah media elektronik yang sering digunakan oleh kelas 4A dan B. Maksudnya apa nih berkaitan dengan koheran? Jadi koheran di sini yang Mas Eksa kasih huruf tebal ya, yaitu radio pasti adalah media elektronik. Nggak mungkin ya teman-teman, radio adalah buah yang sering digunakan oleh kelas 4A dan B. Nggak nyambung ya teman-teman, dan juga nggak berhubungan ya. Gitu. Jadi teman-teman kalau membuat kalimat nih, misal, mobil adalah salah satu kendaraan yang sering digunakan oleh kelas 4A dan B. Nah, mobil kan kendaraan ya, teman-teman, salah satu kendaraan, seperti itu. Lalu yang terakhir, yang nomor 10, kalimat yang paralel. Maksudnya apa nih? Contoh langsung aja ya. Fabian menyukai warna merah dan biru. Yang Mas Reksa tebalin ini ya, merah dan juga biru. Di sini sama-sama paralel. Paralel itu setara. Maksudnya apa? Merah dan biru ini adalah kata yang berkaitan dengan sifat warna ya, teman-teman, gitu. Oke, lanjut ke syarat kalimat efektif. Nah, di sini kurang lebih ada 6 syarat kalimat efektif. Yang pertama, yang pertama ada kesatuan. Maksudnya kesatuan apa, Mas Eksa? Oke, jadi kalimatnya utuh dan padu satu sama lain. Nah, Mas Eksa langsung kasih contohnya aja ya. Yang pertama, maksud dari kesatuan ini memiliki subjek dan predikat yang tadi Mas Eksa sebelumnya udah jelasin ya. Langsung kasih contoh nih. Khairul di mall. Di sini salah ya teman-teman, karena nggak ada unsur predikat. Khairul sebagai subjek, di mall itu sebagai keterangan. Keterangannya apa? Keterangan tempat. Yang benar gimana Mas Eksa? Oke. Yang benar tuh Khairul pergi ke mall ya. Khairul sebagai subjek yang melakukan perbuatan, pergi sebagai perbuatannya predikat, lalu ke mall ini sebagai keterangan. Keterangannya apa? Keterangan tempat. Jangan lupa ya teman-teman, unsur kalimat yang lengkap itu terdiri dari subjek, predikat, dan juga tanda baca. Jangan lupa ya teman-teman. Oke, yang kedua, subjek tidak ganda. Maksudnya apa nih Mas? Subjeknya itu nggak boleh ada dua di dalam satu kalimat ya teman-teman. Mas saya langsung kasih contoh nih. Pengecatan tembok itu Valen dibantu oleh Nadia. Di sini pengecatan tembok itu sebagai subjek. Kenapa subjek? Karena ada kata itu. Ya, teman-teman. Nah, Valen juga sebagai subjek juga. Nah, yang baik itu gimana? Saat mengecek tembok, Valen dibantu oleh Nadia. Nah, jadi Valen ini sebagai subjeknya saat mengecat tembok itu sebagai keterangan. Mungkin teman-teman bertanya, Mas, kok keterangan bisa ditaruh di awal kalimat? Boleh dong, teman-teman. Asalkan di diakhiri tanda koma. Setelah keterangannya itu ada tanda koma gitu. Untuk memisahkan ini induk kalimatnya, teman-teman, dan ini adalah anak kalimatnya. Gitu ya. Jadi dibantu sebagai predikat oleh Nadia itu sebagai objek. Lalu Mas Eksa akan lanjut ke predikat tidak didahului kata yang. Kenapa nggak boleh didahului kata yang? Langsung ke kasih contohnya aja ya.
Aura yang lahir pada tahun 2010. Nah, ada kata yang. Kata yang itu membuat semua kalimatnya kelabas nih. Oke, jadi membuat semua kalimatnya menjadi subjek gitu. Yang benar gimana Mas Eksa? Aura lahir pada tahun 2010. Kata yang dihapus aja teman-teman. Jadi ada kata aura ini sebagai subjek, kata lahir sebagai predikat, dan pada tahun 2010 sebagai keterangan. Mas, kok bisa subjek predikat langsung ke keterangan? Nggak apa-apa teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai objek, nggak apa-apa. Yang penting ingat ya teman-teman, unsur kalimat lengkap. Ada subjek, predikat, dan tanda baca. Seperti itu ya teman-teman. Dan yang terakhir berkaitan dengan kesatuan, yaitu tidak ada kata penghubung antar kalimat pada kalimat tunggal. Maksudnya apa nih Mas Reksa? Oke, kita langsung ke contohnya aja ya. Irsyad tidak masuk kelas kemarin, oleh karena itu dia tidak mengumpulkan tugas. Di sini teman-teman kalau baca pun sebenarnya nggak nyambung ya. Apa sih kata oleh karena itu? Ini ngapain nyempil di sini? Nah, yang benar gimana Mas Iksa? Oke, jadi yang benar Irsyad tidak masuk kelas kemarin. Titik. Oleh karena itu, koma, dia tidak mengumpulkan tugas. Seperti itu ya teman-teman. Ada kata penghubung antar kalimat ini, dia pemisah antara dua kalimat. Satu kalimatnya apa, satu kalimatnya apa. Gitu. Sebenarnya di kalimatnya ada di sini teman-teman. Irsyad tidak masuk kelas kemarin. Dia tidak mengumpulkan tugas. Agar lebih nyambung, itu digunakan kata penghubung antar kalimatnya itu oleh karena itu. Nah, sebenarnya kata penghubung antar kalimat itu masih banyak ya, teman-teman. Ada kata namun, ada oleh sebab itu, ada walaupun demikian, dan juga yang lainnya. Gitu ya, teman-teman. Oke, syarat kalimat efektif yang selanjutnya ada kehematan. Maksudnya hemat apa? Yaitu nggak boleh boros kata nih, teman-teman. Mas Iksan langsung kasih contoh ya. Yang pertama, Raizal masuk ke dalam rumah. Di sini mungkin teman-teman nggak ada yang janggal ya, ya benar-benar aja sih Mas Reksa. Tapi kalau teman-teman lebih jeli, yang benar tuh kayak gini teman-teman. Raizal masuk ke rumah. Kenapa kayak gitu? Kata masuk itu udah pasti ke dalam ya teman-teman. Misal contoh lagi, Aura maju ke depan. Kata maju itu udah pasti ke depan nih teman-teman. Jadi nggak perlu ada kata ke depan. Perlu dihapus salah satunya. Misal, Raizal masuk ke rumah. Atau Raizal ke dalam rumah. Itu udah boleh. Pokoknya hapus salah satunya ya teman-teman. Itu berkaitan dengan syarat kalimat efektif yang kehematan. Nah, keparalelan. Nah, ini kalimat yang berimbuhan memiliki imbuhan yang sama. Imbuhannya harus sama. Langsung Mas saya kasih contoh nih. Seorang siswa harus mempelajari dan berlatih. Mungkin di sini teman-teman nggak asing atau nggak ada yang janggal. Tapi sebenarnya ada yang janggal nih teman-teman. Pada kata mem dan ber. Yang benar kayak gimana Mas Reksa? Oke, yang benar ini seorang siswa harus belajar dan berlatih. Kenapa? Kata belajar ini berkaitan dengan kata dasarnya itu ajar. Dia dikenai imbuhan ber dan juga ajar. Er-nya itu luluh ya teman-teman, jadi belajar dan berlatih. Nah, ini udah setara nih gitu ya teman-teman. Oke, yang ketiga atau yang selanjutnya yang keempat ya, yaitu kelogisan. Kelogisan ini gimana nih? Nah, kata dan kalimatnya harus logis sehingga mudah dipahami. Mas saya harus kasih contoh nih. Zaskia memakan banyak waktu. Mungkin teman-teman di sini nggak ada yang janggal ya. Kan maksudnya memakan ini ada maksud lain, Mas. Kayak yang tadi sebelumnya pernah dicontohin tuh, yang apa tadi ya? Yang tangan kanan gitu. Nah, tapi ini tuh nggak logis teman-teman sebagai predikat karena predikat ini adalah perbuatannya. Masa iya Saskia makan waktu? Kan nggak mungkin ya teman-teman. Yang benar gimana Mas Eksa? Yang benar ini Saskia terlalu lama. Jadi memakan ini merupakan perbuatan ya kita makan, makan apapun, makan ayam atau makan nasi gitu ya. Jadi penempatan kata makan ini nggak sesuai di kata banyak waktu ya. Jadi kita harus ganti dengan Zaskia terlalu lama.
Oke, ada 2 yang terakhir syarat kalimat efektif, lalu ada kepaduan nih. Kalimat tersusun dari kata yang saling padu. Nah, Mas Reksa kasih contoh aja nih. Fatan membeli 2 buah roti adiknya. Di sini mungkin teman-teman nggak janggal, nggak ada kejanggalan, tapi di sini tuh ada 2 multitafsir atau ambigu. Jadi yang benar gimana Mas Reksa? Fatal membeli 2 buah roti untuk adiknya. Kenapa tadi kalimat yang awal nggak logis? Karena di sini tuh Fatal sebenarnya membeli roti untuk adiknya atau membeli roti dari adiknya. Adiknya ini jualan, terus Fatan beli atau gimana nih gitu. Nah, jadi untuk agar lebih padu itu ada kata untuk atau dari boleh juga gitu. Agar lebih jelas ya kalimatnya padu. Dan yang terakhir ada ketepatan. Nah, ketepatan ini pemilihan kata yang tepat agar mudah dipahami. Langsung Mas Reksa kasih contoh ya. Fabian lupa dengan nama orang itu. Mungkin teman-teman di sini nggak ada yang janggal, tapi yang benar ini Fabian melupakan nama orang itu. Di sini ada kata lupa dengan. Dengan ini berkaitan dengan cara gitu ya teman-teman, cara melakukan sesuatu gitu. Oke, terima kasih ya teman-teman. Mas Eksa juga sadar materi kalimat efektif ini memang cukup banyak dan cukup kompleks ya teman-teman. Mungkin di sini teman-teman masih ada yang bingung atau apapun, nggak apa-apa. Teman-teman bisa nanti setelah kelas, kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan di kelas ya teman-teman. Nanti kita diskusikan bersama. Atau disimpan video Mas Reksa ini ya. Kalau misalkan teman-teman nanti di sekolah masih bingung, teman-teman bisa belajar lagi dari video Mas Reksa, atau teman-teman baca modulnya, atau teman-teman bisa catat ya yang penting-pentingnya agar teman-teman review terus nih, diulang-ulang gitu ya, agar lebih paham. Terima kasih ya teman-teman. Maaf banget Mas Reksa jelasinnya terlalu lama karena memang materinya cukup banyak nih teman-teman ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas teman-teman.